wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pohon salam di pinggir sumur. Mantap. Insya Allah yang jawab salam panjang umur. Amin. Ada pohon salam di peluit. Cakep. Cakep memang. Yang jawab salam mau lebaran insya Allah banyak duit. Amin. Cakep. Alhamdulillah. Kalau banyak duit bagi-bagi. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kama qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikmali dunyaka ka annaka ta'isu abada wa malil akhiratika ka annaka tamutu goda. Sadaqallahu wa sadaqa rasul. Sahabat skuter apa namanya? Sahabat manula daripada skuter. Aki-aki naik skuter. Aki-aki naik skuter, alhamdulillah. Terutama yang paling utama sebelum kita sampaikan hikmah daripada di bulan Ramadan, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berbagai macam nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat diberikan waktu sehingga kita masih dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kalau kemarin kita adakan di depan Masjid Nurul Mustafa, sekarang alhamdulillah qadarullah, berkat izin Allah, spontanitas, saya juga baru tadi di bel sama Mas Eri. Pak Haji ada di rumah, ada mau numpang buka bersama di rumah, siap. Saya tadi berpikir cuma dia doangan karupojone. Dia cuma, ternyata alhamdulillah rutinitas kita di setiap tahun menjelang memasuki bulan suci Ramadan ini kita mengadakan satu silaturahmi. Inilah satu hikmah daripada di bulan Ramadan kita bisa bersilaturahmi. Silaturahmi adalah bukannya sunnah Rasul tapi perintah Allah. Di surat An-Nisa Allah berfirman, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kalau Quran yang berbunyi atau berbicara firman Allah, maka hukumnya wajib. Kalau sunnah yang berbicara, yaitu sabda daripada Rasulullah, itu sunnah. Adapun di lebah ini, warham daripada ini yang mempunyai kesehatan, yang mempunyai waktu dan kesempatan. Arti kata bukan wajib yang ditinggalkan mendapat dosa, dilaksanakan mendapat pahala, bukan masalah wajib yang itu. Namanya ini fuqaror daripada wajib yang diperintahkan. Apa kata Allah di surat An-Nisa? Bertakwalah kalian kepadaku yang selalu menyebut dan meminta pada aku. Setelah itu sambunglah silaturahmi, sesungguhnya aku selalu menjaga dan mengawasi dari singgasanaku kepada
hamba-hambaku yang bersilaturahmi. Berarti nih, dah kata Imam Ghazali, barang siapa yang bersilaturahmi berkumpul, ia menceritakan tentang kebajikan dan kebaikan, maka Allah memerintahkan para malaikat yang dari langit untuk turun dan memohon doa kepada Allah, semoga umatku yang sedang berkumpul membicarakan tentang kebaikan, maka Allah mudahkan segala urusannya dan kelak akan mendapatkan syafaatul ujma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, di bulan suci Ramadan, jauh sebelum bulan suci Ramadan, Rasul bersabda, yang mana sabda Rasul, bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balikna Ramadana. Yang arti penafsiran daripada leknya, ya Allah berkahilah aku, sehatkanlah aku di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikanlah usiaku untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Itu arti daripada hadis Rasulullah SAW. Kata Rasul bagaimana? Salah satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, 3 bulan ini berturut-turut kok disatukan semuanya? Ada bulannya Allah, ada bulannya kamu, ada bulannya umatmu. Kata Rasul, bulan Rajab adalah bulannya Allah. Apa yang harus kita kerjakan di bulan Rajab? Kita maju melangkah ke depan. Di bulan Ramadan tuh ada satu peristiwa turunnya Al-Quran. Ada satu peristiwa Lailatul Qadar, malam yang lebih utama daripada malam 1000 bulan. Untuk mendapatkan itu, berjaga-jagalah dari bulan Rajab. Syahrul Rajab syahrullah, bulan Rajab adalah bulannya Allah. Apa yang paling utama kita kerjakan di bulan Rajab? Kalau kita mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar dari bulan Rajab, kita udah bersiap-siap. Yang paling enteng sekali di bulan Rajab karena bulannya Allah. Wa aksiru li istighfari, maka perbanyak istighfar, mohon ampun, karena itu bulannya bulan Allah. Apa kejadian di bulan Rajab? Maka di Isra Mi'rajkannya Rasul ke Sidratul Muntaha, sampai ke dari langit pertama ke 7 dan sampai Sidratul Muntaha. Dari perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Maqdis, dari Maqdis ke Sidratul Muntaha. Cuma sepertiga malam Rasul udah ada di masjidnya, yaitu Masjid Nabawi. Bertemulah dengan Abu Bakar. Abu Bakar tuh namanya Abu Bakar doang. Adapun Siddiq bukan Abu Bakar bin Siddiq. Kadang orang ada Abu Bakar bin Siddiq. Siddiq itu predikat dari Allah. Siddiq itu artinya benar. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar pasti benar dan dijamin kebenarannya, maka Abu Bakar dijuluki Abu Bakar Siddiq. Menurut logika, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan pakai onta VIP itu sekitar 3 bulan. Kalau pakai onta aja sekitar 3 bulan tuh, dari Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina, 3 bulan. Nah dari situ ke langit ke 1, ke 2, ke 3 sampai ke 7 ke Sidratul Muntaha, singgasananya Allah, cuman ditempuh sepertiga malam. Karena apa? Yang berkehendak bukan Rasul, bukan Muhammad, karena yang berkehendak Allah. Itu urusan Allah.
tidak bisa dicerna oleh logika, harus dicerna oleh iman. Dengan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, ya kita percaya. Tuh. Maka pada waktu itu pertentangan banyak. Apa yang dihasilkan di bulan Rajab adalah perintah sholat. Yang mana perintah sholat itu pertama diperintahkan oleh Allah 50 rakaat. Ketemu sama Nabi Musa alaihi salam, wahai Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada apakah gerangan sampai dipanggil Allah, sedangkan aku pernah ketemu Allah cuma cahayanya saja di Gunung Tursina. Dari jauh aku udah tidak bisa menatap bagaimana wajahnya Allah, aku tidak bisa. Begitu juga kepada Nabi Muhammad, hanya cahaya. Nah setelah itu aku dapat perintah 50 rakaat untuk melaksanakan sholat. Itu kamu terima? Diterima. Mendingan kamu balik lagi. Kamu balik lagi karena umatmu pasti tidak akan mampu. Balik lagi lah, dia naik lagi. Dari langit ketiga dia naik terus ke Sidratul Muntaha. Dia minta, ditawarin sama Allah 30 rakaat. Diterima sama Nabi. Diterima sama Nabi. Begitu sampai lagi ke langit yang ketiga, ketemu lagi sama Nabi Musa alaihi salam, maka ditanya lagi, ya Muhammad Rasulullah, sudah beres berita Robmu? Sudah 30. Kagak akan sanggup umatmu. Umatmu nanti itu udah kecil-kecil, usianya juga enggak panjang-panjang, maka enggak mungkin sanggup. Maka datanglah dia sedang bercerita dengan Nabi Musa, maka datanglah Jibril. Maka disuruh kembalilah sama Jibril. Di dalam perjalanan kata Jibril, ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubu ila rabbihi wa kana lahu bi khamsatin waqtin. Maka engkau mintalah sama Rabbmu, kepada Allahmu, 5 rakaat, 5 waktu dalam 1 hari semalam. Ya Jibril, aku nggak bisa bicaranya, nggak mampu aku katanya bicara sama Allah begitu. Maka kamu yang antar, aku nggak bisa ketemu Allah, aku kagak bisa sampai masuk ke Sidratul Muntaha. Hanya kamu, karena kamu adalah yang dapat izin Allah. Kalau aku belum sampai udah terbakar jasadku. Sebenarnya kalau malaikat kan nurnya itu udah terbakar, kagak bisa. Makanya bulan Rajab adalah bulannya Allah. Maka Sahrul Rajab, Sahrullah, bulannya Allah. Itu kehendaknya Allah. Maka diterimalah, turun kepada Nabi Musa, ketemu lagi, maka ia menerima wahyu daripada perintah sholat itu sehari semalam 5 waktu. Begitu dia pulang ke Madinah, dia sholat 2 rakaat di Rodoh, maka bertemulah dengan Abu Bakar Siddiq. Ya Rasulullah, mata'lam wa tanjuru illa bimasair. Ya Rasulullah, aku enggak pernah mendengar kamu dan tidak pernah melihat kamu dari sore sampai tengah malam ini. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li anni wa ta'budullah min mi'razin illa Sidratul Muntaha. Spontan dia percaya, enggak ada keraguan bahwa Abu Bakar Siddiq mengiyakan bahwa Rasulullah habis dari Sidratul Muntaha ketemu Tuhannya. Umar sendiri enggak percaya. Akhirnya karena Abu Bakar yang berbicara, maka Umar baru percaya. Karena semuanya masih pada pakai logika, bukan pakai iman. Itu kejadian di bulan Rajab yang dibilang Sahrul Rajab, Sahrullah.
Adapun di bulan Sa'ban, bulan Sa'ban adalah bulannya Rasul. Apa kejadian-kejadian di bulan Sa'ban? Di bulan Sa'ban ini Rasul banyak kejadian-kejadian dia dari Mekah ke Madinah. Maka dia hijrah ke Mekah dengan perjalanan yang sangat sulit sekali dan sangat terancam jiwanya, hanya dia dengan Abu Bakar. Di rumah dia tinggal Abu Bakar, Rasul, Ali. Maka kata Rasul, ya Ali, watanamu ila fi hujrati wa anna wa Abi Bakrin kharajna min hajjal bait. Wahai Ali, kamu tidurin tempat tidur aku, maka aku akan keluar beserta Abu Bakar, yang mana kafir Quraisy akan mencari aku dan akan membunuh aku apabila aku ada di tempat tidur. Apa jawabnya Ali bin Abi Thalib? Karena anak yang soleh, bukan pinter yang dikedepankan tapi soleh. Kalau yang dikedepankan pinter, ya Rasulullah, Abu Bakar aja. Kalau yang nanti mau dibunuh mah karena apa? Karena Abu Bakar mah udah tua, aku masih muda. Waktu itu belum jadi minantunya. Aku masih muda. Kalau yang pinter. Tapi kalau anak, karena memang anak muda yang soleh, mata kalamu bi Ali bin Abi Thalib sami'na wa atona ya Rasulullah. Aku terima walaupun aku dibunuh sekaligus. Walaupun aku jaminannya mati, maka aku terima atas perintahmu. Maka begitu Rasulullah berangkat, yaitu ke gua Sur, dia dikejar, yang sampai Abu Bakar itu, ya Rasulullah, aku dulu yang masuk ke dalam gua, karena di gua kan ada kotor-kotoran tuh, dibersihin sama dia. Nah setelah itu Abu Bakar sampai pucat karena disengat kalajengking Arab teh ya gede-gede. Tanya, ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, kamu jangan takut. Illallah ma'anna, bahwa Allah itu bersama kita. Kagak ya Rasulullah, aku bukan takut, tidak sama sekali takut, karena di sisiku ada engkau ya Rasulullah. Jadi kenapa kamu pucat begitu? Di antum kala jengking tadi ya Rasulullah. Kayak ketonggeng. Maka begitu dilihat sama Rasulullah bengkak. Kayak bengkaknya saya kemarin jatuh kali, lebih bengkak. Cuman apa? Sama Rasulullah, ta'ali yadaka, mari kesini, bawa kesini tanganmu. Cuman bismillah diludahin. Kagak hitungan menit tapi hitungan detik kempes ludahnya Rasul. Itulah kejadian-kejadian. Itu ludahnya Rasul. Kalau sekarang lagi saya pengen diludahin biar mudah, bisa nggak? Itu kalau gue ludahin gimana? Biar tambah mudah. Nah sekarang, nah itulah istilahnya kejadian-kejadian di bulan Sa'ban itu. Maka hadis selanjutnya, wasarul Ramadan sahrul umati, wasarul Ramadan sahrul barokah, sahrul umatku. Yang mana di bulan puasa ini Allah telah memerintahkan hambanya yang beriman untuk berpuasa. Adapun pahala puasa tidak ada batasnya. Pahala puasa, pahala sedekah segini. Pahala puasa. Apa kata Rasulullah? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu mattaqaddama min jambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ingin mengharap ridha Allah, maka dosanya Allah akan ampuni setahun yang lalu, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kecilnya setahun yang akan datang yang dia mau jalani. Jadi enggak ada. Jadi as-saum li laisaka, bahwa puasamu adalah untukku. Bagaimana aku yang menilainya? Puasanya sempurna apa tidak? Puasanya benar apa tidak? Ada yang puasa tapi gibah jalan terus. Ada yang berpuasa ngakal-ngakalin orang terus.
Ada yang berpuasa ngebohongin anaknya melulu. Apaan itu anak kita, katanya nggak dosa. Nggak bisa, Allah mah tetap dosa. Contohnya gimana, Ji? Contohnya, anak kita nggak sekolah sekarang, biasa dikasih jajan 20.000, sekarang dikasih jajan 10.000, anaknya nerima 10.000, 5.000 aja, bapak kagak ada duit. Padahal duitnya siap-siap mau lebaran nih. Nah, di antaranya kira-kira contoh realnya begitu. Namanya bohong. Nah, Kagak boleh ya. Waduh, dikurangin itu. Kagak boleh ya. Dikurangin. Kok bisa dikurangin begitu? Apa dalilnya? Surat Ijajul Al-Jajalah. Fama ya'mal miskola jarratin khairan yarah. Sekecil sawi perbuatan baikmu Allah akan simpan. Wa may ya'mal miskola jarratin sarran yarah. Sekecil biji sawi perbuatan burukmu Allah akan simpan. Jadi enggak dicampur adukan. Aku udah berbuat baik, berbuat gini berarti enggak akan dosa. Ya enggak. Sekecil apapun dosa disimpan. Sekecil apapun kebaikan disimpan. Walaupun anak sendiri tuh. Walaupun anak sendiri. Jolim namanya. Walaupun anak sendiri. Nah inilah. Nah di sini makanya puasa adalah untukku dan urusanku yang menilai. Urusanku yang mengasih apa nilai nanti. Makanya Masya Allah, puasa terbagi 3 fase. Di fase yang pertama orang Islam yang berpuasa cuman hasil menahan lapar dan dahaga. Di fase kedua adalah orang mukmin yang berpuasa. Dia jaga puasanya, dia jaga matanya, dia jaga telinganya, dia jaga mulutnya, dia jaga hidungnya. Yang ketiga al-mutaqin, semuanya dia jaga dan dia tidak sekalipun berniat di hati sampai otaknya, ntar gua pakai apa nih buka kira-kira ya enaknya. Gak pernah begitu, gak ada hubungannya ke situ. Pokoknya apapun yang ada di pikirannya hanya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Gue cuma baru sampai tingkat A1 Ji. asli Ji. Sama. Ya kita istilahnya kalau mau beres-beres itu urusan itu udah urusan Allah. Gitu, asli gue mau jujur aja sih Ji. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan barokah. Bagaimana bulan barokahnya? Pahala sunnah dijadikan pahala wajib. Pahala sunnah nih, cerita pahala. Pahala sunnah dijadikan pahala wajib. Pahala wajib dilipat gandakan 1 kali 10, 10 kali 70, 70 kali 700. Wallahu alam bisawab. Itu urusan Allah pahala. Yang jelas dilipat gandakan. Ini maaf nih, kita karena sahabat semua. Tadi yang bawa makanan karena ikhlas dilipat gandakan. Yang kagak bawa makanan karena ikhlas pengen bertemu silaturahminya, ingin bertemu dengan kawan-kawan, itu pun akan dilipat gandakan. Kalau semuanya pada bawa makanan, yang mau makan siapa? Jadi kita semuanya nih, kita mau bangun masjid, saya nyumbang 200 juta. Tukangnya nggak ada. Semuanya nyumbang. Nah terus yang ngerjainnya kagak ada. Nggak akan jadi, walaupun nyumbang ada yang 500 juta nggak akan jadi. Karena kagak ada yang kerjainnya. Nah karena dengan adanya begitu, itulah istilahnya kebersamaan Air putih deh. adalah satu ukuran daripada iman seseorang. Kebersamaan ini yang diutamakan. Wattaqullaha lagi tas'aluuna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertawa kamu kepadaku, kamu minta kepadaku, kamu memohon kepadaku. Sambung silaturahmi. Kalau sudah silaturahmi Astagfirullahaladzim.
ibadati. Allahumma أشهد أن لا